Banjir setinggi 60 cm. Banjir kembali menerjang jalan. Sejumlah warga korban banjir. Genangan akibat banjir juga terjadi, pemirsa, terpaksa mulai mengungsi. Sebab ketinggian air yang sudah 5 hari menggenangi desa tersebut terus bertambah. Banjir, bencana yang biasa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Aksioma terkenal di kalangan masyarakat yang mengingatkan kita betapa berharganya keadaan tubuh sehat. Sehat secara fisik, mental, maupun tempat bernaung dan lingkungan yang menunjang kesehatan itu. Lalu, bagaimana saat lingkungan tidak mendukung kesehatan di tengah masyarakat yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya? Banjir sering terjadi di seluruh penjuru tanah air. Ketika tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, bahkan ekonomi. Menurut Pusat Kritis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama yaitu banjir bandang. Banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja, serta memberi kerusakan yang cukup parah. Biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Kedua yaitu banjir air. Terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan karena intensitas air tidak tertampung dan meluap. Ketiga adalah banjir lumpur. Biasanya keluar dari dalam bumi hingga ke daratan yang mengandung bahan atau gas berpotensi mempengaruhi kesehatan makhluk hidup. Keempat yaitu banjir rob atau banjir laut air pasang yang biasa menerjang kawasan di daerah sekitar pesisir pantai. Lalu yang terakhir adalah banjir Cileunang. Terjadi akibat derasnya curah hujan sehingga meluap. Di mana ada asap, tentu ada api. Terdapat 2 faktor penyebab banjir. Yang pertama ada faktor alami. Di antaranya ada curah hujan, pengaruh fisiografi, erupsi dan sedimentasi, kapasitas sungai dan drainasi yang terjadi. Serta yang terakhir ada pengaruh air pasang. Lalu faktor yang kedua adalah akibat aktivitas atau ulah manusia. Seperti perubahan daerah aliran sungai atau das, kawasan kumuh dan sampah, rusaknya bangunan pengendali air, drainase perkotaan, tidak tepatnya perencanaan sistem pengendalian banjir, serta penebangan liar hutan secara besar-besaran. Bencana banjir yang terjadi dalam waktu yang relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air, waterborne diseases seperti penyakit kulit, diare, dan leptospirosis, serta penyakit demam berdarah. Kemudian, dampak banjir terhadap lingkungan itu seperti kerusakan sarana dan prasarana, melumpuhkan jalur transportasi, pencemaran lingkungan, serta pemicu tanah longsor. Cara mencegah banjir yang pertama adalah jangan membuang sampah ke sungai dan selokan, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin, tanam pohon atau tanaman di sekitar rumah dan lingkungan, membuat sumur serapan seperti biopori mandiri, memperbaiki dan menata kembali sistem penyaluran air. Jadi, apakah kamu dan lingkungan sekitarmu sudah menerapkan pencegahan terhadap banjir?